Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6B, mohon maaf tadi zoomnya tidak bisa dilanjutkan ya karena jaringan tidak stabil. Maka Bapak buat video ini sebagai pengganti untuk pertemuan kita hari ini ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, hari ini materinya adalah tentang kepemimpinan, subtema yang kedua, judulnya adalah pemimpin idolaku. Nah, tujuan pembelajarannya sudah kita bahas ya di Zoom. Kita langsung saja ke ini materinya ya. Nah, banyak pemimpin yang dapat kita idolakan. Tentu pemimpin yang diidolakan tersebut karena memiliki sikap atau perilaku yang menginspirasi orang lain. Misalnya nih, pemimpin pada gambar di samping. Tahukah kamu siapa beliau? Tadi kita sudah bahas ya di Zoom. Ini adalah Bapak Nelson Mandela. Ya, apa yang dilakukan beliau sehingga menjadi pemimpin idola? Nah, tadi pun kita sudah bahas ya. Baik, baru bahas sedikit. Jadi pemimpin yang tadi itu namanya adalah Nelson Mandela. Beliau adalah pemimpin yang diidolakan, khususnya di negaranya, karena memperjuangkan persamaan hak antara ras kulit putih dengan ras kulit hitam. Nah, keunikan dari Nelson Mandela ini, meskipun berasal dari Afrika Selatan, tapi beliau sangat menyukai batik ya. Dalam beberapa kesempatan sering sekali beliau memakai kemeja batik ya. Nih ya, contohnya ini beliau sudah menggunakan kemeja batik. Nah, siapakah pemimpin idolamu? Ini pertanyaan yang tentu saja bisa kita jawab dengan banyak tokoh ya. Pemimpin idola itu bisa mulai pemimpin suatu daerah, suatu negara, suatu institusi atau organisasi, atau mungkin yang paling dekat dengan kalian adalah pemimpin keluarga kalian ya. Tapi ini menurut Bapak, pemimpin yang harus diidolakan utama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Seorang pemimpin yang harus menjadi suri teladan bagi kita semua. Baru nanti silakan pemimpin yang lain kalian idolakan ya. Nah, ini adalah gambar Nelson Mandela dengan presiden kedua Indonesia, yaitu Bapak Soeharto. Ini Nelson Mandela ketika menggunakan berbagai macam motif batik. Kalau misalkan orang luar negeri saja itu bangga menggunakan produk Indonesia, maka sudah seharusnya kita sebagai orang Indonesia itu harus lebih bangga lagi ya menggunakan produk-produk Indonesia ya. Contohnya adalah batik ini ya, karena ini merupakan salah satu perwujudan nyata kita, kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia ya. Nah, berbicara tentang Indonesia dan tanah air, maka kita tidak bisa lepas dari yang namanya Pancasila ya. Ini merupakan dasar negara kita ya. Pancasila ini harus kita harus kita amalkan sila-silanya pada kehidupan sehari-hari. Dan hari ini kita akan membahas sila yang ketiga ya. Sila yang ketiga ini dilambangkan dengan pohon beringin. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga ini? Banyak sebenarnya ya. Ini Bapak hanya mencontohkan beberapa saja. Yang pertama, menempatkan kesatuan dan persatuan di atas kepentingan golongan maupun kepentingan diri ya. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Kemudian cinta terhadap tanah air serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian memajukan pergaulan di antar suku-suku dengan tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan. Tuh ya, sila ketiga. Nah, di antara keempat peristiwa atau gambar ini, mana kira-kira yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila sila ketiga? Baik, gambar pertama apakah mencerminkan pengamalan sila ketiga? Kerja bakti ya, semangat kerja bakti ya. Ini adalah mencerminkan pengamalan sila yang ketiga. Yang kedua, ini sedang bekerja sama, bersatu, tapi sidang ulangan. Ada tulisan di sini, Lan, apa jawaban soal nomor 3? Kira-kira apakah ini merupakan pengamalan sila ketiga? Ya, ini bukan ya. Ini bukan pengamalan sila yang ketiga. Kemudian yang nomor 3, apakah kamu baik saja dek? Tanya
ini betul merupakan pengamalan sila ketiga. Terakhir, terima kasih sudah menolong ibu. Ini pun bentuk ya pengamalan sila ketiga Persatuan Indonesia, yang bukan adalah nomor 2 ini, meskipun kerjasama tapi dalam hal yang tidak diperbolehkan ya untuk kerjasama. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini kalau adalah pemimpin dari Indonesia, salah satu contoh pemimpin Indonesia. Ada yang tahu siapa beliau? Ya, ini sudah mendunia, ya sudah terkenal di dunia karena perannya dalam berbagai hal. Ya, ini namanya adalah Bapak Adam Malik. Ya, beliau merupakan wakil presiden Indonesia yang ketiga dan juga pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Nah, pada saat menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, beliau ini mewakili Indonesia saat penandatanganan pembentukan ASEAN. Saat itu ASEAN dibentuk di Bangkok, Thailand ya. Dan saat itu pemimpin-pemimpin dari negara-negara di ASEAN itu mengutus perwakilannya untuk mendiskusikan atau bermusyawarah untuk membentuk suatu kerjasama di ASEAN. Nah, musyawarah atau kerjasama untuk mencapai suatu tujuan ini bisa kita lihat sendiri di Pancasila, terutama dalam sila keempat ya. Nah, ini adalah contoh-contoh kegiatan yang terkandung dalam sila keempat ya. Sila keempat digambarkan dengan kepala banteng seperti ini. Contohnya apa saja di sila yang keempat itu? Sila yang keempat kan bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini contoh-contohnya ya, mengatasi dan memecahkan permasalahan dengan jalan musyawarah. Kemudian saling menghargai perbedaan pendapat, tidak memaksakan pendapat sendiri, dan juga melaksanakan hasil musyawarah. Ini contoh kegiatan yang mencerminkan pengamalan sila yang keempat ya. Nah, sila yang keempat ini utamanya yaitu tentang bermusyawarah ya, ingat bermusyawarah ya untuk mencapai mufakat. Kemudian nah di ASEAN sendiri setelah tadi dibentuk di Bangkok tahun 57 itu banyak kerjasama yang dilakukan di negara-negara ASEAN ya. Ini contoh kerjasama yang ada di ASEAN di bidang sosial budaya ya. Yang pertama adalah pengendalian penyebarluasan narkoba, yang kedua penanggulangan bencana alam, yang ketiga kerjasama ketenagakerjaan, dan yang keempat pembangunan pedesaan dan penanggulangan kemiskinan ya. Baik, kemudian nah ketika misalkan pemimpin itu bertemu dengan pemimpin yang lain, maka mereka harus menyampaikan gagasan atau ide mereka melalui sebuah pidato. Nah, sekarang kalian akan belajar bagaimana cara menyusun kerangka teks pidato yang baik dan benar. Kalau kemarin kita sudah belajar bahwa ada 3 bagian pidato, sekarang kita akan susun kerangka pidato tersebut ya. Ini Bapak bagi di buku kalian juga ada. Ini dibagi menjadi 5 bagian ya. Yang pertama adalah salam pembuka. Ini berisi kalimat sapaan kepada pendengar pidato. Boleh kalau kita sebagai muslim ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, dan sebagainya. Ini salam pembuka. Yang kedua adalah pendahuluan. Ini membahas permasalahan yang akan disampaikan secara umum. Misalkan kalian akan berbicara tentang perpisahan, ya sampaikan di awal pidato ini bahwa kalian akan menyampaikan pidato tentang perpisahan kelas 6 misalkan. Kemudian yang berikutnya adalah isi atau inti teks. Ini membahas topik pidato secara lengkap. Kemudian yang berikutnya adalah penutup. Ini berisi rangkuman keseluruhan yang dibahas serta kesimpulan ya. Jadi penutup ini sudah menyimpulkan apa yang tadi dibahas di isi atau inti, kita simpulkan sedikit di penutup ini. Dan yang terakhir adalah salam penutup. Ini biasanya berisi kalimat penutup, misalkan ucapan terima kasih, ucapan salam, dan lain sebagainya. Nah, ini sudah kita bahas yang kemarin ya. Ada bagian-bagian itu ada 3. Nah, tadi ditambah salam pembuka. Salam pembuka ini kalau di buku ini yang salam sejahtera ini ya. Salam penutupnya yang ini, selamat siang dan salam sejahtera ya. Tapi kita ganti saja ini dengan ucapan salam kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Itu tentu lebih baik karena mengandung doa dan juga bernilai pahala bagi kita ya. Baik,
Ini materi untuk kita hari ini, dan tugas kalian adalah mengerjakan halaman 73 nomor 5 ya, nomor 5 saja. Pidato. Jadi ini ada ilustrasi cerita. Setelah membaca ilustrasi cerita ini, kalian membuat pidato, tapi hanya bagian isinya saja. Isinya berarti tidak usah dari salam, pembuka, nggak usah, hanya isinya saja ya. Silahkan kalian buat ya, baca dulu dengan seksama ininya apa, ilustrasi ceritanya, sehingga nanti ilustrasi cerita dengan pidato yang kalian sampaikan itu akan sesuai ya. Baik, setelah selesai kalian membuat isi pidatonya, di foto dan dikirim ke Pak Suharsa ya, ke nomor Pak Suharsa seperti biasa. Baik, demikian untuk pembelajaran tematik hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.